Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aswia dengan NIM 20700120007 dari Pendidikan Matematika A. Kali ini kita akan membahas materi tentang definisi grup, sifat-sifat, dan contoh grup. Definisi yang pertama, suatu sistem aljabar G terhadap operasi biner bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat tertutup. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi bintang B elemen G. Maksudnya yaitu semua hasil operasi merupakan elemen dari G. Yang kedua, sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi bintang hasil dari B operasi bintang C itu sama dengan A operasi bintang B kemudian operasi bintang C. Yang ketiga, memiliki unsur identitas. Ada E elemen G di mana E merupakan unsur identitas sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A operasi bintang E itu sama dengan A. Kemudian E operasi bintang A juga sama dengan A. Maksudnya yaitu terdapat anggota apabila dikalikan dengan anggota lain maka hasilnya adalah anggota lain tersebut. Yang keempat, memiliki unsur inverse. Untuk setiap A elemen G ada inverse elemen G. Sehingga A operasi bintang inverse itu sama dengan inverse operasi bintang A menghasilkan identitas. Maksudnya yaitu terdapat anggota apabila dioperasikan dengan anggota lain maka hasilnya adalah identitas. Definisi yang kedua, jika G terhadap operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi bintang B itu sama dengan B operasi bintang A elemen G, maka G disebut dengan grup komutatif. Sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Definisi yang ketiga, misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner bintang didefinisikan pada G, maka yang pertama, G terhadap operasi bintang memenuhi sifat tertutup disebut grupoid. Yang kedua, suatu grupoid G terhadap operasi bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Yang ketiga, suatu semigrup G terhadap operasi bintang yang memenuhi unsur identitas disebut dengan monoid. Jadi definisi di atas kita gunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G terhadap operasi bintang satu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G terhadap operasi bintang merupakan grup. Selanjutnya yaitu sifat-sifat grup. Sebelum memasuki pembahasan, mari kita melakukan penyederhanaan penulisan. Grup G terhadap operasi bintang disederhanakan penulisannya menjadi grup G dan A operasi bintang B menjadi AB, kecuali jika lambang dari operasinya diperlukan, maka lambang operasi itu dituliskan. Misalkan, G grup terhadap operasi penjumlahan akan ditulis G terhadap operasi penjumlahan. Sifat yang pertama dari grup yaitu ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal, akan dibuktikan yaitu misalkan G adalah grup. Misalkan E dan E aksen adalah unsur identitas di G, akan dibuktikan bahwa E sama dengan E aksen.
Karena E merupakan unsur identitas di G dan E aksen elemen G, maka E operasi bintang E aksen sama dengan E aksen operasi bintang E sama dengan E aksen. E aksen unsur identitas di G dan E elemen G, maka E aksen operasi bintang E sama dengan E operasi bintang E aksen sama dengan E. Maka terbukti bahwa unsur identitas dari suatu grup adalah tunggal. Sifat yang kedua yaitu ketunggalan unsur invers. Setiap anggota suatu grup mempunyai invers tunggal akan dibuktikan. Misalkan G adalah grup dan E adalah unsur identitas di G. Ambil A elemen G sembarang. Kemudian misalkan B dan C adalah invers dari A. Kemudian akan dibuktikan bahwa B sama dengan C. Karena B invers dari A, maka B operasi bintang A itu sama dengan A operasi bintang B sama dengan E. Maka kita mendapatkan persamaan pertama. Kemudian karena C invers dari A, maka C operasi bintang A sama dengan A operasi bintang C sama dengan E. Maka kita mendapatkan persamaan kedua. Dari persamaan kedua diperoleh B operasi bintang hasil dari A operasi bintang C sama dengan B operasi bintang E sama dengan B. Karena E merupakan identitas, maka B operasi bintang hasil dari A operasi bintang C itu sama dengan B. Maka kita mendapatkan persamaan ketiga. Dari persamaan pertama diperoleh hasil dari B operasi bintang A kemudian operasi bintang C sama dengan E operasi bintang C sama dengan C. Karena E identitas, maka hasil dari B operasi bintang A kemudian operasi bintang C sama dengan C, maka diperoleh persamaan keempat. Karena suatu grup memenuhi sifat asosiatif, maka dari persamaan 3 dan 4 diperoleh B sama dengan B operasi bintang hasil dari A operasi bintang C itu sama dengan hasil dari B operasi bintang A kemudian operasi bintang C itu sama dengan C. Hal ini berarti invers dari A tunggal. Karena A dipilih sembarang dari anggota G, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota G mempunyai invers tunggal. Sifat yang ketiga yaitu invers dari invers suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Pembuktiannya, jika A elemen G di mana G adalah grup dan A sebaran di G, misalkan A pangkat min 1 adalah invers dari A, maka invers dari invers itu sama dengan E. Sifat inilah yang akan dibuktikan. Misalkan A elemen G di mana E adalah unsur identitas. Karena A pangkat min 1 adalah invers dari A, maka invers operasi bintang A sama dengan A operasi bintang invers sama dengan E. Yang pertama yang akan dibuktikan adalah invers operasi bintang A sama dengan E. Jadi invers dari invers operasi bintang hasil dari invers operasi bintang A sama dengan invers dari invers operasi bintang E. Selanjutnya maka invers dari invers operasi bintang invers kemudian operasi bintang A itu sama dengan invers dari invers. Karena invers dari invers operasi bintang invers itu adalah identitas, maka E operasi bintang A sama dengan invers dari invers. Karena E adalah identitas, maka A sama dengan invers dari invers. Kedua yang akan dibuktikan adalah A operasi bintang invers sama dengan E. Dari hasil
inverse operasi bintang A, kemudian operasi bintang inverse dari inverse sama dengan E operasi bintang inverse dari inverse. Maka A operasi bintang inverse dari inverse operasi bintang inverse sama dengan inverse dari inverse. Karena inverse dari inverse operasi bintang inverse itu sama dengan identitas, maka E operasi bintang A sama dengan inverse. Karena E adalah identitas, maka A sama dengan inverse dari inverse. Terbukti bahwa A sama dengan inverse dari inverse. Terdapat sebuah definisi, yaitu suatu grup point G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika A operasi X sama dengan A operasi Y, mengakibatkan X sama dengan Y. Dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika X operasi A sama dengan Y operasi A, mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Dari definisi sebelumnya terdapat sebuah sifat, yaitu setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Misalkan G grup dan A, B, C anggota di sebaran G. Yang akan dibuktikan yang pertama adalah jika A operasi bintang B sama dengan A operasi bintang C, maka B sama dengan C. Yang akan ditunjukkan di sini adalah pencoretan kiri. Yang kedua adalah jika B operasi bintang A sama dengan C operasi bintang A, maka B sama dengan C pada pencoretan kanan. Yang pertama, untuk menunjukkan jika A operasi bintang B sama dengan A operasi bintang C, karena A elemen G dan G adalah grup, maka ada inverse pada elemen G. Jadi, inverse operasi bintang hasil dari A operasi bintang B sama dengan inverse operasi bintang hasil dari A operasi bintang C. Kemudian, hasil dari inverse operasi bintang A kemudian operasi bintang B sama dengan hasil dari inverse operasi bintang A kemudian operasi bintang C. Karena inverse operasi bintang A sama dengan identitas, maka E operasi bintang B sama dengan E operasi bintang C. Karena E adalah identitas, maka B sama dengan C. Jadi, terbukti bahwa untuk A operasi bintang B sama dengan A operasi bintang C, maka B sama dengan C. Selanjutnya, dengan cara yang sama dapat pula dibuktikan bahwa jika B operasi bintang A sama dengan C operasi bintang A, maka B sama dengan C. Jadi, hasil dari B operasi bintang A kemudian operasi bintang inverse sama dengan hasil dari A operasi bintang C kemudian operasi bintang inverse. Maka B operasi bintang hasil dari A operasi bintang inverse sama dengan C operasi bintang hasil dari A operasi bintang inverse. Karena A operasi bintang inverse sama dengan identitas, maka B operasi bintang E sama dengan C operasi bintang E. Karena E adalah identitas, maka B sama dengan C. Jadi terbukti juga bahwa B operasi bintang A sama dengan C operasi bintang A, maka B sama dengan C. Hal ini berarti grup G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan. Jadi terbukti bahwa G memenuhi hukum pencoretan. Yang terakhir yaitu contoh. Misalkan G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tunjukkan G terhadap perkalian modulo 7 merupakan grup. Apakah G merupakan komutatif? Penyelesaiannya yaitu yang pertama adalah membuat tabel Cayley
di mana G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap perkalian modulo 7. Pada baris pertama dan kolom pertama kita tuliskan perkalian modulo 7, kemudian baris pertama dan kolom pertama itu berisikan anggota G. Selanjutnya di mana 1 kali 1 sama dengan 1 terhadap perkalian modulo 7, kemudian 1 kali 2 sama dengan 2 terhadap perkalian modulo 7, 1 kali 3 sama dengan 3 terhadap perkalian modulo 7, 1 kali 4 sama dengan 4 terhadap perkalian modulo 7, 1 kali 5 sama dengan 5 terhadap perkalian modulo 7, kemudian 1 kali 6 sama dengan 6 terhadap perkalian modulo 7. Begitupun dengan seterusnya. Jadi sifat yang pertama yaitu yang akan dibuktikan adalah tertutup. Berdasarkan tabel Cayley, maka diperoleh G terhadap perkalian modulo 7 memenuhi sifat tertutup karena semua hasil perkalian merupakan elemen dari G. Maka untuk setiap A, B elemen G, di mana A terhadap perkalian modulo 7B merupakan elemen G. Yang kedua adalah asosiatif. Berdasarkan sifat asosiatif perkalian modulo, maka G terhadap perkalian modulo 7 memenuhi sifat asosiatif. Maka untuk setiap A, B, C elemen G, di mana hasil dari A perkalian modulo 7B kemudian terhadap perkalian modulo 7C itu sama dengan A perkalian modulo 7 hasil dari B terhadap perkalian modulo 7C. Yang ketiga yaitu unsur identitas. Unsur identitas adalah pengoperasi yang antara anggota kepada anggota lain yang menghasilkan anggota lain tersebut. Contohnya 1 kali 1 sama dengan 1 terhadap modulo 7, 2 kali 1 sama dengan 2 terhadap modulo 7, 3 kali 1 sama dengan 3 terhadap modulo 7, dan begitu seterusnya. Maka unsur identitasnya yaitu sama dengan 1, maka E sama dengan 1 elemen G. Untuk setiap A elemen G, di mana A kali 1 terhadap modulo 7 itu sama dengan A. Selanjutnya adalah unsur inverse, di mana unsur inverse adalah perkalian terhadap anggota kepada anggota lain yang menghasilkan identitas. Contohnya 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian 2 kali 4 sama dengan 1, kemudian 3 kali 5 sama dengan 1 terhadap modulo 7, dan 6 kali 6 sama dengan 1 terhadap modulo 7. Jadi untuk setiap A elemen G, di mana A inverse elemen G, A kali A inverse modulo 7 sama dengan 1 sama dengan inverse kali modulo 7A. Selanjutnya adalah sifat komutatif. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A kali B modulo 7 sama dengan B kali A modulo 7 elemen G. Selanjutnya ambil sebaran nilai G, A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, sehingga dapat dibuktikan bahwa 1 kali 2 sama dengan 2 terhadap modulo 7 itu sama dengan 2 kali 1 terhadap modulo 7. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 1 terhadap modulo 7 sama dengan 5 kali 3 terhadap modulo 7. Jadi dapat dibuktikan bahwa G terhadap perkalian modulo 7 merupakan grup komutatif. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.